Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad uswatun hasanah. Beliau juga Rasul pilihan. Sambutlah salam Habibur Rahman, walaupun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa merasa kekurangan suatu hal apapun. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seiring dengan berkembangnya zaman menuju era society 5.0, di mana teknologi dan kecerdasan buatan menjadi pendorong utama perubahan, peran pendidikan Islam menjadi semakin penting dalam membentuk individu yang tangguh secara spiritual, moral, dan teknologi. Sebagai pilar utama dalam membimbing generasi masa depan, pendidikan Islam harus mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era baru ini. Sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan Islam memiliki 3 dimensi utama, yaitu yang pertama adalah kehalusan keislaman, yang kedua adalah nuansa Islami, dan yang ketiga adalah landasan Islam. Namun, dengan adanya era Society 5.0, pendidikan Islam tidak hanya dituntut untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional, tetapi juga untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dengan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan. Pertama, kita perlu memahami bahwa pendidikan Islam harus dapat membimbing individu dalam menghadapi tantangan kompleks di era digital. Hal ini membutuhkan penekanan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Peserta didik harus dilengkapi dengan keterampilan ini agar mampu menavigasi dunia yang semakin kompleks dan dinamis. Yang kedua, pendidikan Islam juga harus mengadopsi pendekatan yang inklusif dan sentralistik. Dalam konteks ini, inklusivitas mengacu pada kemampuan pendidikan Islam untuk memahami dan mengakomodasi kebutuhan individu dari berbagai latar belakang dan keyakinan. Sentralistik di sisi lain menuntut agar pendidikan Islam tetap relevan dan berpusat pada ajaran Islam yang murni, namun tetap terbuka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, pendidikan Islam harus dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum dan metode pengajaran. Dengan memanfaatkan teknologi, pendidikan Islam dapat menjadi lebih interaktif, dinamis, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Para pengajar juga perlu dilengkapi dengan keterampilan teknologi agar dapat mengoptimalkan penggunaan alat-alat digital dalam proses pembelajaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selain itu, peran pendidikan Islam dalam mendidik, dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi juga tidak dapat diabaikan. Pendidikan Islam harus mampu menghasilkan individu yang tidak hanya berkompeten dalam bidang agama, tetapi juga berkompeten dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini akan memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sangatlah penting.
Kita perlu bekerja sama untuk mengembangkan kurikulum yang relevan, melatih para pengajar dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan Islam di era Society 5.0. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, adalah perlunya terus melakukan inovasi dan pembaruan dalam pendidikan Islam. Era Society 5.0 menuntut kita untuk selalu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik dari segi teknologi maupun tuntutan masyarakat. Dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang kokoh, kita dapat menciptakan pendidikan Islam yang mampu menghasilkan individu yang berkualitas dan siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Dengan demikian, mari kita bersama-sama menjadikan pendidikan Islam sebagai kekuatan yang mendorong perubahan positif di masyarakat, sejalan dengan visi dan prinsip-prinsip Society 5.0. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kehilafan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.